Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel, Mr. Exa. Being smart is easier. Today, I'm so glad to see you again. Just like usual, here we are going to learn English material. But before that, click subscribe, like, and share to support this channel. Without further delay, let's get started. Okay, here we are going to talk about biography text, and we will discuss the definition, social function or purpose, generic structure, language features, and the example. Let's start from the definition of biography text. Biography text is a kind of text which describes a person's life and written by someone else in detail. Jadi, yang pertama, pengertian dari teks biografi adalah sejenis teks yang menggambarkan atau menceritakan kembali kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain secara detail. Biography is one of kinds of recount text. Recount text has two types. The first is personal experience, and then the second is biography. Jadi, biografi itu merupakan salah satu jenis dari teks recount. Kemudian teks recount memiliki dua tipe atau dua jenis. Yang pertama, personal experience atau pengalaman pribadi seseorang, dan yang kedua yaitu biografi. And then the next is the social function or the purpose of biography text. The purpose is to retell someone's life. Jadi, fungsi sosial atau tujuan dari teks biografi yaitu untuk menceritakan kembali kehidupan seseorang. The next is the generic structure of biography text. The first is orientation or introduction. It is the opening paragraph, gives the readers the background information of the person. And then the second is events. The events experienced by the person should be in chronological order. And then the last, reorientation or closing. It consists of a conclusion or comment of the writer. It tells about the achievement or the contribution of the person. Jadi, untuk generic structure atau struktur umum dari teks biografi, yang pertama yaitu orientation atau introduction, yaitu pengenalan. Ini adalah paragraf pembuka, memberikan pembaca informasi latar belakang dari orang yang disebutkan dalam teks biografi ini. Kemudian, biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Beberapa informasi umum juga dapat disajikan pada bagian ini sebagai pengenalan tokoh. Kemudian yang kedua yaitu events atau peristiwa atau kejadian. Nah, di dalam event ini, kejadian yang dialami orang tersebut seharusnya dibuat secara urut kronologinya. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh si tokoh, sehingga menghantarkannya pada sebuah kesuksesan. Kemudian yang terakhir yaitu reorientation atau closing. Jadi ini berisi tentang kesimpulan atau komentar dari penulis. Di dalam penutup atau reorientation ini menceritakan tentang pencapaian atau kontribusi dari tokoh tersebut. Dan penulis bisa memberikan pandangan pribadinya tentang tokoh tersebut, ataupun boleh juga tidak. Okay, now let's go to the language features. The first is using past tenses, just like simple past, past perfect, past continuous, and etc. And then the second, using time sequences. For example, first, second, after that, and etc. And using temporal conjunctions,
just like when, after, before, then, and etc. And then the third, focusing on a specific participant. And then the last, using action verbs just like wrote, signed, launched, and etc. Jadi, fitur bahasa dalam teks biografi yang pertama yaitu menggunakan past tenses, yaitu bentuk waktu lampau. Di sini bisa menggunakan simple past, past perfect, past continuous, atau mungkin yang lainnya. Tapi kalimat-kalimat yang dipakai paling sering menggunakan simple past, yaitu kata kerja bentuk kedua. Kemudian menggunakan urutan waktu. Contohnya first yang pertama, second kedua, after that setelah itu, dan yang lain-lainnya. Kemudian menggunakan juga temporal conjunction. Temporal conjunction ini yaitu kata penghubung yang menceritakan waktu kejadian. Contohnya di sini conjunctionnya atau kata hubungnya yaitu when ketika, after setelah, before sebelum, then kemudian, dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada satu tokoh. Jadi dalam teks biografi itu yang diceritakan cuma satu tokoh saja ya. Kemudian yang terakhir menggunakan kata kerja action atau tindakan. Contohnya di sini ada wrote menulis, signed artinya menandai, kemudian launched artinya meluncurkan, dan yang lain-lainnya. Now we are on the last discussion, that is example. But before we read the text, I'll tell you the types of biography. There are two types of biography. The first is short biography, focusing only on highlights of a person's life. The second is long biography, about life and times of someone in a lot more detail. Jadi, sebelum kita sampai ke contoh dari teks biografi, di sini saya beritahu dulu yaitu tentang tipe biografi atau jenisnya. Yang pertama yaitu biografi pendek. Biografi ini fokus pada pokok atau hal-hal penting saja dari kehidupan seseorang. Kemudian yang kedua yaitu long biography atau biografi panjang. Biografi ini tentang kehidupan dan waktu seseorang dengan lebih detail. Okay, here is the example of biography text. The title is Albert Einstein. Jadi di sini saya berikan satu contoh untuk teks biografi yang berjudul Albert Einstein. Langsung saya berikan terjemahannya ya. Albert Einstein lahir mendekati akhir tahun 1800-an di Ulm, Jerman. Dia lulus dari Universitas Zurich di Swiss pada usia 26 tahun. Itu juga ketika dia melakukan pekerjaannya yang terkenal di bidang fisika. 14 tahun kemudian, dia memenangkan hadiah Nobel untuk bidang fisika. Selama 10 tahun berikutnya, dia tinggal di Jerman dan sering bepergian untuk berbicara dengan ilmuwan lain. Kemudian pada awal tahun 1930-an, dia harus meninggalkan Jerman karena Hitler dari Partai Nazi. Dia pindah ke Amerika Serikat. Sejak saat itu, sampai kematiannya, dia tinggal di Princeton, New Jersey. Dia meninggal pada usia 74 tahun. Alright everyone, that's all for the material today. Thank you for watching. Keep learning, stay healthy and happy. See you on the next video. Bye-bye.